Sedekah sebetulnya bisa menghidupkan kehidupan, bisa memberikan suatu tatanan sosial yang penuh dengan rasa persaudaraan. Nah, di samping itu juga bahwa sedekah ini penting juga untuk bagaimana dalam rangka pengelolaan kehidupan kita. Pengelolaan tempat ibadah misalnya masjid, ya kan? Berapapun yang kita berikan kepada takmir masjid itu sebetulnya adalah sesuatu yang berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kecil dibandingkan dengan yang lain, tetapi sebetulnya apa yang kita berikan senilai apapun itu di mata Allah sangatlah berharga. Karena Allah juga bilang dalam hadis Nabi SAW bahwa Allah itu mencintai amalan yang konsisten, amalan yang berlanjut terus menerus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana karenanya kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua dapat merasakan bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga bisa kita maksimalkan, bisa kita manfaatkan demi amal kebaikan atau amal soleh. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai khatimul anbiya, sebagai penutup para nabi, yang membawa risalah keagamaan, yang memiliki uswah hasanah. Jadi laqad fi Rasulillahi SAW uswatun hasanah. Jadi sungguh terdapat di dalam diri Rasulullah SAW itu uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Dalam membawa risalah keagamaan juga Rasulullah SAW itu memiliki tujuan rahmat, ya, menebarkan rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, jadi kita sepatutnya sebagai umat untuk mengikuti jejak perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam rangka menebarkan rahmat bagi semesta alam, untuk mengerjakan perintah agama dari Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya kalau kita lihat pada dasarnya dalam hidup ini ada banyak peristiwa ataupun kejadian yang terkadang itu berada di luar nalar kita, di luar kemampuan nalar manusia, yang berhubungan dengan masalah tentang sedekah. Mungkin ada orang yang kemudian mendapatkan rezeki nomplok ketika dia bersedekah. Mungkin ada yang dia selamat dari bencana atau musibah ketika dia bersedekah. Dan banyak hal yang lainnya, kejadian-kejadian yang itu berada di luar daripada akal manusia. Jadi manusia tidak mampu memikirkan bagaimana caranya, hubungannya antara sedekah dengan sesuatu yang terjadi kepada orang itu. Namun kita tidak boleh lupa bahwa sebetulnya agama ini itu mengandung nilai-nilai yang transendensial, nilai-nilai yang sifatnya berada dalam suprarasional, ya, melampaui daripada akal manusia yang sangat terbatas dan sangat lemah. Nah, itu adalah nilai agama yang perlu kita pahami. Berkaitan dengan sedekah, sebetulnya sedekah ini juga hal yang sangat penting, hal yang sangat fundamental, yang sangat mendasar dalam keagamaan kita atau dalam agama Islam. Buktinya bahwa dalam rukun Islam terdapat zakat. Nah, zakat itu juga bagian daripada sedekah. Nah, kita akan nanti membahas terkait dengan bagaimana pandangan Al-Quran mengenai sedekah, dan bagaimana kemudian sedekah ini menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita bersama. Kalau kita ingin melihat arti daripada sedekah, sebetulnya sedekah ini terdapat akar kata sod
dot, dan qaf ya. Jadi ada 3 huruf itu sodaqah, yang itu menurut bahasa artinya adalah benar. Benar. Nah, biasanya kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, sedekah itu adalah memberikan sesuatu kepada yang lain. Apa hubungan antara benar dengan sesuatu yang kita berikan kepada orang lain? Itu dari definisi bahasa. Kemudian sedekah ini sebetulnya kalau dalam artian menurut para ulama, diartikan menurut seperti misalnya Yusuf Qaradawi mengartikan sedekah adalah bukti kebenaran atas iman kita kepada Allah SWT. Nah, kata Yusuf Qaradawi, bukti kebenaran atas iman kita kepada Allah sebetulnya pada hakikatnya itu berhubungan dengan maksud atau arti daripada bahasa sodaqah tadi atau benar tadi, yang artinya adalah bahwa bukti kita di dalam amal kita, dalam kita melakukan sedekah atau memberikan sesuatu kepada yang lain, itu sebetulnya adalah bukti bahwa kita membenarkan iman kita kepada Allah SWT. Makanya maksud daripada sedekah atau benar itu adalah sebetulnya membuktikan iman kita, bahwa iman yang kita yakini kepada Allah ini adalah benar. Dengan buktinya adalah dengan mengerjakan amal, yaitu dengan bersedekah. Nah, jadi sedekah ini menurut para ulama fuqaha juga ini ada perbedaan dengan zakat dan juga infak. Jadi kalau zakat itu masuk bagian daripada sedekah, infak juga masuk dari bagian dari sedekah. Jadi sedekah ini sangat umum dan meliputi seluruh daripada zakat dan infak. Kenapa pendapat ini kemudian bisa ada? Karena memang beberapa ayat Al-Quran ditemui menunjukkan sebetulnya ayat itu memerintahkan tentang zakat, tetapi menggunakan istilah sedekah, istilah sodaqah. Jadi istilah kata sodaqah itu meliputi daripada zakat. Jadi kalau zakat itu kan berkaitan dengan harta, berkaitan dengan materi dan sifatnya wajib. Kalau infak itu sifatnya tidak wajib tapi berkaitan dengan materi. Nah, kalau sodaqah ini dia masuknya sifatnya umum, bisa sunnah, kemudian juga zakat juga masuk ke dalam sedekah, dan dia juga tidak hanya materi tapi juga non materi. Jadi kalau kita garis besar apa itu sedekah, sebetulnya sedekah ini segala sesuatu yang kita berikan dengan mengharapkan ridha Allah SWT. Apa yang kita berikan? Jadi yang kita berikan ada dua, ada yang materi, ada yang non materi. Yang materi jelas adalah harta kita, harta benda, barang yang kita miliki, itu adalah yang kita berikan. Nah, itu adalah termasuk daripada materi, bagian daripada materi. Kemudian yang non materi, Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwa senyum kita kepada orang lain itu juga sedekah. Dan ada juga pendapat para ulama bahwa seluruh amal kebaikan kita itu bisa menjadi sedekah. Jadi sebetulnya sedekah ini sangat luar biasa. Tidak hanya orang-orang yang punya harta saja yang mampu bersedekah, tapi juga seluruh orang, seluruh kaum mukminin dan muslimat itu bisa melakukan bersedekah dengan secara non materi ataupun materi. Nah, kita akan masuk bagaimana sebetulnya Al-Quran berbicara tentang sedekah. Sebetulnya ada beberapa Al-Quran yang membahas tentang sedekah, namun kita hanya sedikit mengambil berbagai bagian dari ayat-ayat yang berkenaan dengan sedekah itu sendiri. Ayat yang pertama yang penting untuk kita bahas adalah ayat dari surat At-Taubah ayat 103. Ayat ini berbunyi, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Jadi memang ayat ini berkaitan dengan perintah zakat, tapi menggunakan istilah sedekah, ya, istilah sedekah. Nah, sedekah ini itu diperuntukkan atau diperintahkan agar bagaimana hidup kita ini, bagi kita yang memberikan sedekah itu dapat disucikan, gitu ya, dapat disucikan. Kita tidak tahu bahwa selama kita hidup ini
Mungkin ada banyak dosa yang kita lakukan. Mungkin apa yang kita peroleh dari harta kita, dari kerja kita, mungkin ada hal-hal yang mengandung maksiat, ada hal-hal yang mengandung dosa. Nah, dari mana bisa kita mensucikan, bisa menjamin harta itu adalah yang halal dan thayyib bagi hidup kita? Ya dengan cara mensucikannya, gitu ya. Sama seperti kita misalnya mau sholat, gitu kan. Kalau kita mau sholat, kita ingin menjamin tubuh kita ini terhindar dari najis, bagaimana caranya? Dengan berwudu. Allah perintahkan dengan berwudu supaya kita yakin bahwa sholat kita itu bersih daripada najis. Begitu juga dalam hidup kita. Kita ingin merasa nyaman dalam hidup kita, menjalani hidup dengan harta kita, supaya kita nyaman dan menikmati harta kita itu tanpa merasa keraguan, maka dengan mensucikannya, yaitu dengan memberikan sedekah kepada yang berhak. Nah, ini salah satu ayat yang sangat penting sebetulnya bagi kita, supaya ada rasa nyaman, ada rasa aman dalam diri kita, di dalam beragama kita, supaya harta-harta yang kita peroleh itu terhindar daripada segala bentuk dosa ataupun naudzubillah min dzalik, hal-hal yang berbau riba dan haram daripada Allah SWT. Itu satu ayat yang berkenaan dengan masalah sedekah. Kenapa sih kita harus bersedekah? Ini pertanyaan yang paling penting untuk kita jawab gitu bersama. Kenapa sih kita harus bersedekah kepada orang lain? Sebetulnya ajaran agama ini pada prinsipnya itu tadi menebarkan rahmat bagi semesta alam. Maka dari itu seluruh ajaran ini berdimensi untuk memberikan rahmat, memberikan kasih sayang, memberikan sesuatu ajaran yang sifatnya kemanusiaan. Jadi ajaran agama ini sangat mendukung pada nilai-nilai kemanusiaan untuk membantu orang lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran menyebutkan harta yang kita dapatkan, harta yang kita peroleh itu sebetulnya ada hak orang lain yang harus kita penuhi. Kalau bicara tentang hak, sebetulnya hak itu kan sesuatu yang tidak terlepas, sesuatu yang tidak bisa dijual belikan. Hak itu memang murni harus milik orang lain, harus milik kita gitu kan. Nah, jadi ketika Allah menyebutkan bahwa harta kita itu ada hak orang lain, maka harus ada kewajiban, harus ada kesadaran total bahwa sebetulnya harta yang kita peroleh dari kerja kita ini harus kita berikan kepada orang lain. Karena itu hak dia, bukan hak kita. Ini disebutkan di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 19. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Jadi kita perlu punya kesadaran sebetulnya bahwa dalam hidup kita ini kita punya keyakinan bahwa setiap harta yang kita peroleh itu ada hak orang yang membutuhkan, yaitu orang miskin. Maka secara secara kemanusiaan dan secara orang yang beriman, ketika mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa itu ada hak orang lain, maka ketika itu kita harus memenuhi hak tersebut. Bukan memberikan hak, tetapi memenuhi hak orang lain. Karena sejatinya harta yang kita miliki itu sebetulnya itu adalah milik sebagian daripada orang yang membutuhkan. Jadi bukan dalam rangka ini hak milik kita kemudian kita berikan kepada orang, tetapi memang sebetulnya pada dasarnya itu adalah milik orang lain yang kita miliki gitu lah, yang kita punya, maka perlu kita dan harus kita berikan kepada siapa yang sebetulnya yang punya. Makanya itu di dalam surat Az-Zariyat ayat 19 dijelaskan bahwa itu adalah milik orang yang membutuhkan. Nah, ini dua ayat ini sebetulnya sangat mendasar ketika kita dan sudah punya kesadaran bahwa kita penting untuk melakukan sedekah. Nah, kemudian bagaimana sebetulnya kita dalam bersedekah gitu ya? Apakah agama Islam juga mengatur sebetulnya bagaimana kita melakukan bersedekah dengan baik itu seperti apa? Menurut sesuai dengan ajaran agama Islam. Karena terkadang kita salah banyak memahami konsep bersedekah. Terkadang kita hanya menganggap sedekah ini hanyalah bentuk transaksi belaka gitu. Jadi kita punya harta, kita punya rezeki lebih, kemudian kita berikan kepada yang tidak punya. Jadi sebetulnya bukan sebatas itu Allah menginginkan ajaran sedekah ini. Allah menginginkan lebih daripada itu. Allah ingin membangun
kemanusiaan, membangun nilai-nilai peradaban, nilai-nilai kehidupan yang sifatnya yang berakhlak, yang penuh sopan santun. Makanya disebutkan ketika kita bersedekah ada anjuran-anjuran, ada perintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya sedekah tadi itu dengan cara yang baik dan cara yang sesuai dengan perintah agama. Hal ini disebutkan juga di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 263. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqah yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Jadi di dalam bersedekah terkadang kita lupa, ada terbesit emosi dan sebagainya, kemudian kita dengan kata-kata, dengan perbuatan kita menyinggung orang yang menerima harta atau menerima sedekah kita, sehingga terkadang hal ini tanpa kita sadar terjadi. Padahal Allah sudah menegur dalam Al-Quran bahwa ketika kamu bersedekah, buatlah dengan iringilah dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, kata-kata yang memotivasi, bukan justru menghardik, menghina atau bahkan mencaci maki orang yang membutuhkan tersebut. Nah, perkataan yang indah juga diberi dengan saling bermaafan. Ya, jadi terkadang ego, kemudian sifat ria kita itu juga kadang muncul ketika kita merasa bahwa kita lebih di atas dibandingkan orang lain. Nah, jadi sebetulnya sedekah ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita pahami, untuk kita kemudian lakukan, kita implementasikan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dengan sedekah kita bisa membangun nilai, membangun tatanan-tatanan sosial yang itu menuju kepada kemajuan dan keadaban. Jadi apa sih nilai-nilai yang kita dapatkan ketika kita bersedekah? Mungkin yang pertama adalah bahwa kita akan mendapatkan nilai ikhlas. Nah, apa itu maksud ikhlas gitu ya? Dan apa hubungannya ikhlas dengan sedekah? Ketika kita bersedekah, sebetulnya kita harus menghancurkan ego kita, menghancurkan ambisi kita dalam dalam memperoleh harta kita, bahwa ternyata sejatinya kita ini sebagai manusia tidak merasa bahwa ini adalah harta sejati kita, karena sehingga maka perlu kita untuk mengikhlaskannya. Nah, ikhlas di sini sebetulnya dimaknai kalau dalam istilah klasik sebetulnya makna ikhlas ini adalah pemurnian, ya, pemurnian, dan dia kaitannya dengan tauhid. Jadi dengan sedekah sebetulnya itu meningkatkan nilai tauhid kita kepada Allah. Dengan sedekah sebetulnya itu menghancurkan atau memurnikan atau membersihkan segala bentuk sifat-sifat jelek yang kita miliki. Sifat-sifat rasa sombong, sifat-sifat kerakusan, tamak, sifat-sifat yang ambisi terlalu tinggi dengan harta. Ini dengan sengaja langsung dihapus dengan konsep bersedekah. Dengan konsep bersedekah dengan baik sesuai perintah agama, maka akan memurnikan segala bentuk sifat-sifat jelek yang kita miliki. Sedekah juga sebetulnya dapat dapat menghindari dari bencana. Bagaimana hubungan antara sedekah dengan bencana? Kalau kita ingin lihat secara mendalam, sebetulnya sedekah itu kan membentuk kesadaran kolektif, istilahnya, kesadaran kebersamaan, kesadaran persaudaraan satu sama lain. Dengan bersedekah, kita bukan dalam rangka antara orang kaya yang punya duit memberikan harta kepada orang miskin. Bukan cuman sekedar itu. Bukan sedekah itu bukan dalam rangka pemberian harta, bukan dalam rangka orang yang lebih mampu dengan orang yang lebih lemah. Tidak. Sebetulnya sedekah ini ingin menghadirkan nilai kemanusiaan universal, bahwa yang memberi dan menerima itu satu sama lain sama, bersaudara, ada kesadaran satu sama lain. Makanya Nabi bilang umat itu harus seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain,
yang saling menjaga satu sama lain. Jadi dengan kita saling menguatkan dengan sedekah tadi, dengan konsep sedekah, ingat ya bahwa sedekah itu bukan cuma harta. Sedekah juga bisa amal kebaikan, sedekah juga bisa bentuk pertolongan, sedekah juga bisa dengan senyuman. Ya, berapa banyak sih orang yang kemudian meremehkan senyuman bagi saudaranya. Berapa banyak kita yang berat sekarang untuk kemudian senyum kepada orang lain. Padahal senyum ini sangat mudah dan sangat ringan gitu. Tidak ada biaya tambahan ketika kita senyum. Sebetulnya perintah senyum, amal kebaikan, pertolongan ini juga sangat penting untuk kita hidupkan dalam rangka kesadaran bersedekah. Jadi bersedekah tidak lagi menjadi tindakan ritual, tetapi menjadi paradigma, menjadi pola pikir kita bahwa sebetulnya dalam hidup kita ini kita harus terus bersedekah dengan cara apapun dan bagaimanapun. Dengan cara misalnya menolong orang lain, dengan cara kemudian memberikan harta sebagian dari teman kita, saudara kita, kemudian dengan senyum dan sebagainya. Jadi semua kehidupan kita bentuk untuk bersedekah. Sedekah dalam kerangka paradigma, dalam kerangka pola pikir. Nah, ketika kita meninggikan atau memposisikan sedekah sebagai pola pikir atau paradigma, maka dia akan masuk ke dalam suatu kesadaran sosial sehingga terbentuknya rasa persaudaraan satu sama lain, terbentuknya kekuatan umat tadi. Karena apa? Karena satu sama lain punya ikatan yang kuat gitu, saling membantu satu sama lain. Jadi konsep sedekah sebetulnya bisa menghidupkan kehidupan, bisa memberikan suatu tatanan sosial yang penuh dengan rasa persaudaraan. Nah, di samping itu juga bahwa sedekah ini penting juga untuk bagaimana dalam rangka pengelolaan kehidupan kita. Pengelolaan tempat ibadah misalnya masjid, ya kan? Berapapun yang kita berikan kepada takmir masjid itu sebetulnya adalah sesuatu yang berharga di mata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kecil dibandingkan dengan yang lain, tetapi sebetulnya apa yang kita berikan senilai apapun itu di mata Allah sangatlah berharga. Karena Allah juga bilang dalam hadis Nabi SAW bahwa Allah itu mencintai amalan yang konsisten, amalan yang berlanjut terus menerus, walaupun amalan itu sedikit dan kecil di mata orang lain. Jadi ketika kita merasa bahwa penting untuk menghadirkan sedekah ini, berapapun nilai yang kita berikan, ya itu adalah hal-hal yang sangat penting di mata Allah ketika kita menjalaninya dengan istiqomah, menjalaninya istiqomah tanpa kemudian berhenti, jadi terus menerus dengan sedikit-sedikit, dengan tidak mesti materi atau juga bisa non materi. Nah, inilah kemudian bagaimana hikmah daripada ajaran tentang sedekah, sehingga kehidupan kita, umat kita ini bisa menjalani kehidupan atau beragama yang baik, yang rahmat itu tadi, yang sebagai umatan terbaik gitu ya, sebagai umat terbaik, khairul ummah ya, ketika dia mampu menjalani ajaran agama dan mengaplikasikan ajaran agama itu dengan secara kontekstual, dengan secara komprehensif gitu, bukan sepenggal-penggal, bukan sekedar kemudian kita berzakat kemudian selesai, tapi bagaimana kemudian zakat itu kita berdayakan, kita kelola, kita kembangkan sehingga ada manajemen zakat sedekah sehingga menghasilkan suatu mutu, menghasilkan suatu kualitas. Ibadah itu tidak diukur dengan kuantitas tetapi diukur dengan kualitas. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. Ingat di ujung akhir ayat itu sebetulnya yang dicari adalah ahsannya gitu. Perbuatan yang terbaiknya itu seperti apa? Bukan perbuatan yang banyaknya gitu. Jadi yang dicari itu sebetulnya ya yang paling banyak amalnya itu yang mana gitu. Yang paling baik amal itu seperti apa? Yang paling baik kualitasnya itu seperti apa? Maka dari itu penting untuk kita sama-sama membangun ibadah kita, termasuk khususnya adalah sedekah itu dengan kualitas ya, dengan kualitas, dengan cara yang komprehensif. Bagaimana bisa membentuk, mengembangkan umat dengan baik.
Ya mungkin itu sedikit tentang sedekah, semoga bermanfaat. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.